Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Ya, selamat datang di ibadah online kali ini. Mungkin kalian bingung ya, kenapa kok kita duduk ya? Saya kira kalau misalnya kita di ibadah online rumah, tentu kita nggak berdiri ya. Oleh karena itu kita akustikan hari ini. Siap? Ya, siap. Mari kita berdoa sebelumnya. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami dapat berkumpul Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan sungguh ibadah online ini bukan cuma berada di kamar sendirian Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau melihat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Kami percaya Tuhan, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, sungguh takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Kami mau senangkan hatimu. sekali lagi kita katakan, Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. kami tetap berserah Tuhan. Tak berserah, keyakinan di dalam hati. Katakan, Rencana yang terbaik, yes Tuhan, semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, sungguh dan takkan goyah.
tetapkan hatiku untuk percaya. Kami percaya pada rencana-Mu Tuhan. Tanpa syarat, Meskipun kami tidak bisa melihat Tuhan, takkan goyah, tapi kami tetap percaya Tuhan. takkan imanku untuk Yes Tuhan, setia. karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Sedangkan hatimu kami tetapkan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Oh, Kaulah segalanya. Hanya Engkau yang termulia. Oh Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Oh Tuhan, Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami. Oh haleluya. Yes Tuhan, You are my everything. You are the love of my life. Yes, You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade You for silver or gold. I wouldn't trade You for riches untold. You are, yes, You are my everything. Sekali lagi nyanyikan bersama. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade You for silver or gold. Wouldn't trade You for riches untold. You are my everything. You are the
my life. Kau segalanya bagi kami Tuhan. The hope that I cling to. You are everything. More than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are, yes you are my everything. Oh, You are my everything. you are my everything. Jesus, you are my everything. Ya Bapa, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biarlah sungguh Tuhan, pujian dan penyembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Halia, amin. Ya, sudah siap? Amin. Ya, mari kita nyanyikan yuk, sama-sama. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenangmu. Bahagiaku
Ya, mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Nah, ya, masih siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari kita lebih semangat lagi ya. Mari kita katakan, ajarku berdiam. Dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh Tuhan, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, nambah hadirmu. Inilah rinduku dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Kau baik Tuhan. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat kami berpaling, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sekali lagi ya. Inilah rindu, inilah rindu kami, hidupku. Oh yes Lord, hanyalah untukmu kami persembahkan. Hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Kau baik, Kau baik. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi, dan hidupku hanyalah untukmu. Kami berikan untukmu Tuhan. Ayo tangannya diangkat yuk. Hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dan hidupku hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Kami menceritakan kasih-Mu. Berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ya, selama masa pandemi ini kita masih di rumah dan sebagainya. Nah, mari kita belajar untuk berdiam. Kita belajar untuk mengerti bahwa kita itu tidak pernah sendiri di dalam masa pandemi ini. Meskipun keadaan kelihatannya sukar, kelihatannya membingungkan, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita di dalam pandemi ini. Amin. 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 Ya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami nggak pernah sendiri Tuhan. Yes. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Kami katakan Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Kasih-Mu tak pernah jauh Tuhan. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita berdoa. Tuhan, kami akan dengarkan nasihat firman-Mu. Bantu kami untuk sungguh-sungguh bisa dapat menangkap apa yang Tuhan sampaikan, sehingga kami sungguh-sungguh tercerahkan dan langkah kami boleh teratur seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12, saya akan bacakan firman Tuhan. Perikopnya, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub,
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ayub ini ditulis sekitar tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Dan kitab Ayub ini disebut sebagai kitab teodesi. Teo itu Allah, desi itu adalah keadilan. Kenapa dikatakan demikian? Karena keadilan Tuhan dipertanyakan di sini. Kenapa ada orang yang benar, yang saleh, yang sungguh-sungguh takut akan Allah kok ngalami penderitaan yang parah? Bahkan penderitaannya itu melebihi seperti orang yang berdosa. Ayub tidak pernah bikin dosa pada waktu itu, tapi dia ngalami penderitaan yang seharusnya itu layak untuk orang yang berdosa. Saya percaya saudara bahwa tidak mungkin Tuhan salah. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Cuman harus kita pahami pasti ada maksud baik dari semua ini yang Tuhan lakukan terhadap diri Ayub. Nah saudara, saya percaya pasti ada pesan Tuhan lewat kisah Ayub ini untuk kita, supaya kita bisa belajar di dalamnya dan kita bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ayub mengalami ujian yang berat dari Tuhan. Saudara, sebelum saya lanjut saya mau tanya. Kita kalau menghadapi masalah, dari mana kita bisa tahu masalah itu adalah ujian dari Tuhan, teguran dari Tuhan, atau hukuman dari Tuhan? Dari mana kita bisa tahu? Selama ini kalau kita menghadapi masalah, kita selalu berkata, wah saya lagi diuji Tuhan ini. Jarang kita berkata, saya lagi dihukum Tuhan, jarang. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa persoalan yang datang itu adalah ujian dari Tuhan? Gampang saudara ya. Coba lihat kondisi rohani saudara atau keimanan saudara pada waktu engkau mengalami itu. Kalau kita lagi belajar taat, belajar hidup kudus, belajar melakukan firman Tuhan, ada masalah, nah itu namanya ujian. Ujian hanya diberikan kepada mereka yang belajar. Contoh kayak di sekolah, ada proses belajar mengajar, di waktu-waktu tertentu ada UAS, ada UTS. Tidak akan mungkin lembar ujian dibagikan kepada preman di pasar, itu tidak mungkin. Karena mereka tidak ikut proses belajar mengajar. Jadi ujian itu hanya diberikan kepada mereka yang lagi belajar. Engkau lagi belajar taat, belajar sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada masalah, itu ujian. Tapi kalau kita mulai nyerempet dosa dikit-dikit, mulai agak kompromi dengan dosa, ya, mulai agak sedikit ya membiarkan dosa itu masuk dalam diri kita, sekalipun sedikit-sedikit, persoalan yang datang kemudian adalah teguran. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak lagi menyukai tentang firman Tuhan, bahkan kita melakukan dosa dan melawan Tuhan, persoalan yang datang itu adalah hukuman. Jadi saudara yang tahu apakah yang kau hadapi ini adalah ujian, teguran, atau hukuman. Tapi Ayub alami ini adalah ujian dari Tuhan. Nah, kita akan pelajari ada pesan apa lewat kisah Ayub ini yang akan kita bawa dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya temukan ada 5 pesan Tuhan di dalamnya. Yang pertama, perhatikan Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau saudara perhatikan pernyataan bahwa Ayub itu saleh dan jujur takut akan Allah menjauhi kejahatan, itu diulang sampai 3 kali dalam pasal 1 dan pasal 2 kitab Ayub ini. Nanti bisa lihat Ayub pasal 1 ayat 1, Ayub pasal 1 ayat 8, dan Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Bahkan 2 kali pernyataan itu di Ayub pasal 1 ayat 8 dan Ayub pasal 2 ayat 3 itu keluar dari mulut Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berkata, lihat hambaku Ayub, dia adalah orang yang saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan yang menilai itu tidak mungkin salah. Kalau kita menilai sebagai manusia pasti ada salahnya. Tapi kalau Tuhan tahu betul luar dan dalamnya Ayub. Jadi kalau Tuhan berkata dia saleh, itu memang betul-betul betul, saudara.
tidak akan mungkin salah. Nah, cuman yang jadi persoalan itu begini. Sekalipun Ayub itu saleh dan pengakuan kesalehannya itu keluar dari mulut Tuhan, ternyata Ayub itu tetap kena masalah. Sekalipun dia saleh, dia dekat dengan Tuhan, dia tetap kena masalah. Selama ini kita berpikir ya kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kudus, maka tidak ada masalah. Oh, itu keliru besar. Makanya berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah pelayanan, yang sudah lakukan ini itu untuk Tuhan, begitu kena masalah dia bilang apa? Tuhan, aku sudah pelayanan, kenapa kok ada masalah seperti ini? Loh, yang salah siapa? Apakah dengan kita hidup kudus akhirnya tidak ada masalah? Itu keliru. Ya. Lihat Ayub, kesalehannya, kekudusan hidupnya diakui oleh Tuhan, tapi ternyata dia tetap ada masalah dalam hidupnya. Pelajaran yang pertama, orang benar tidak kebal terhadap penderitaan. Orang benar tidak kebal terhadap penderitaan. Saudara, harus kita akui terkadang justru karena kita hidup benarlah kita akhirnya jumpa banyak masalah. Karena hidup benar Sadrak, Mesakh, Abednego, mereka berurusan dengan tungku perapian. Karena hidup benar Daniel, dia masuk gua singa. Karena kebenarnya hidup Ayub akhirnya diizinkan dicobai berat seperti itu. Harus kita akui bahwa terkadang hidup benar justru membawa kita masuk dalam masalah. Tapi hidup benar jugalah yang membuat kita keluar dari masalah, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, biasakan untuk bereaksi benar pada saat kita menghadapi masalah. Jadi ini pelajaran pertama, bahwa orang benar tidak kebal terhadap penderitaan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita makin dekat dengan Tuhan, persoalan makin ditiadakan, itu tidak ada. Makanya banyak anak-anak Tuhan saudara ya, pada waktu melihat teman-teman yang menghadapi masalah, langsung berkata, kamu pasti ada dosa ini. Itu pemahaman yang keliru. Dosa memang membuat masalah, tapi tidak semua masalah karena dosa. Jadi ini pelajaran pertama, orang benar tidak kebal terhadap penderitaan. Pelajaran yang kedua, kembali ke kitab Ayub tadi saudara. Perhatikan pada ayat 6-12, kalau saudara lihat di situ, terjadi percakapan antara Tuhan dengan iblis. Lalu dilanjutkan ayat 2, pasal 2 ayat 1-6. Jadi di sana terjadi percakapan antara Tuhan dengan iblis. Ya. Iblis berkata, iyalah karena kau jaga dia. Coba sentuh dia, kasih sesuatu. Buat dia menderita, nanti dia akan kutuki engkau. Lalu Tuhan berkata, oke silakan, tapi jangan sentuh nyawanya dan rohnya. Akhirnya dari hasil kesepakatan Tuhan dengan iblis itu, Ayub mengalami cobaan yang luar biasa berat saudara ya. Dia mengalami ujian yang sangat berat. Nah, kalau saudara perhatikan, pada waktu terjadi percakapan di alam roh sana, apakah Ayub tahu percakapan itu saudara? Tidak. Ayub sama sekali tidak tahu apa yang diperbincangkan, apa yang dipercakapkan antara Tuhan dengan iblis di alam roh. Ayub hanya tahu begitu di alam nyatanya terjadi banyak musibah petaka yang menyakitkan dia. Pelajaran yang kedua, alam roh mempengaruhi alam nyata. Alam roh mempengaruhi alam nyata. Saudara percaya apa tidak? Sebelum terjadi di alam nyata, alam roh dulu terjadi saudara. Contoh di Alkitab kisahnya Daniel. Daniel itu berdoa, minta lawatan Tuhan, terjadi peperangan di alam roh. Dan ternyata kemenangan ada di pihak Daniel, malaikat menyampaikan pesan di kamar Daniel, dan akhirnya Daniel di alam nyata mengalami pencerahan dan hikmat Tuhan. Ya. Contoh lagi, mari buka Kisah Rasul 16. Di sini supaya kita jangan pernah mengabaikan pujian dan penyembahan. Banyak anak Tuhan sibuk ngurusin yang lain, tapi pujian penyembahan kurang. Padahal pada waktu engkau banyak memuji menyembah Tuhan, engkau sedang mengundang alam roh Tuhan yang penuh berkat dan damai itu turun atasmu. Kalau alam roh Tuhan yang penuh berkat damai itu turun atasmu, nanti lihat alam nyatamu tuh akan mengalami beda sekali. Beda. Kita lihat di sini, Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Begitu Paulus dan Silas menyembah Tuhan, alam roh Tuhan yang penuh kuasa itu turun, dan terjadi di alam nyata apa? Penjaranya itu terbuka dan belenggu mereka terlepas. Alam roh mempengaruhi alam nyata.
Dulu waktu saya masih kuliah, ikut dalam tim pasukan doa. Kita dulu sering doa-doa keliling saudara ya. Dulu pernah salah satu tempat target kami itu jalan dari bundaran ITS itu ke Mulyasari. Itu dulu sering terjadi kecelakaan. Jadi kalau ada satu tempat yang sering terjadi kecelakaan, berarti ada sesuatu yang kurang baik dengan alam roh itu. Teman saya saudara juga pernah kecelakaan di situ, untung enggak terjadi yang parah saudara ya. Itu subuh-subuh, dia waktu itu ada urusan kuliah, pas mau lewat sana saudara, sekitar jam 3 atau jam 4. Itu seperti kayak ada bayangan kerbau besar, lewat lintas cepat. Suah. Itu dari sawah, saudara. Suah. Makanya dia banting setir, untung gak terjadi yang fatal saudara. Tapi ya kendaraannya rusak. Nah yang kayak gitu-gitu saudara, harus didoakan. Saya waktu itu sama beberapa tim pasukan doa keliling saudara, urapi tempat itu. Nah karena sering diurapi, akhirnya tidak terjadi lagi kecelakaan. Alam roh mempengaruhi alam nyata. Demikian juga saudara mungkin pernah mengalami sakit. Di alam nyatamu, tubuhmu sakit. Lalu engkau menyembah Tuhan. Urapan Tuhan turun atasmu dan terjadi kesembuhan. Alam roh mempengaruhi alam nyata. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari kitab Ayub, mari kita buka. Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal 2 maaf. Ayub pasal 2. Ayat 11 sampai ayat 13. Pelajaran ketiga dari kitab Ayub ini. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, kalau konglomerat jatuh bangkrut, semua orang dengar. Ini kan konglomerat Ayub ini. Dia orang yang kaya di daerah timur pada waktu itu, sangat kaya. Bangkrut, semua orang dengar. Teman-temannya akhirnya yang simpati datang saudara ya. Begitu mereka melihat Ayub, mereka nangis. Karena ternyata Ayub tidak seperti dulu lagi. Dulu mungkin terawat, bersih, bagus, harum, rapi. Ya. Tapi setelah kena boroknya, gatalnya luar biasa saudara ya. Saya percaya Ayub sudah enggak serapi dulu, tidak seharum dulu, dan tidak semulus dulu. Pasti tubuhnya sudah enggak karu-karuan. Karena untuk garuk badannya itu pakai beling dia. Jadi bisa bayangkan bagaimana badan itu rusak saudara, nanah dan gak karuan boroknya, tuh parah. Begitu teman-teman yang ngelihat saudara, nangislah mereka dan selama 7 hari 7 malam mereka tidak bicara pada Ayub. Karena mereka sangat sedih melihat keadaannya Ayub. Nah setelah 7 hari 7 malam berlalu, mereka baru bicara. Dan anehnya langsung tuding Ayub. Ya, ini pasti kami bikin dosa. Perhatikan saudara ya, setelah teman-temannya bicara, apa yang terjadi dengan Ayub? Coba lihat Ayub pasal 3. Kalau saudara lihat judulnya saja di sana, dikatakan apa? Keluh kesah Ayub. Nah, Ayub kalau saudara baca di pasal itu, mulai mengutuki hari kelahirannya. Terus lompat lagi, Ayub pasal 6. Coba lihat judulnya saja itu. Ayub pasal 6. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Mulai bertengkar dengan teman-temannya yang datang itu. Puncaknya Ayub pasal 16, lihat judulnya saja. Ayub pasal 16, Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Mulai dia nyalahkan Tuhan. Padahal saudara sebelum teman-temannya itu datang, seperti apakah kondisi lidahnya atau bibirnya Ayub? Perhatikan Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Waktu istrinya nyuruh untuk ngutuki Tuhan, dia berkata, kita harus terima yang baik dan buruk dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Penderitaan yang parah, sekalipun keadaan sudah sangat-sangat parah. Ya, harta habis, semua habis, bahkan tubuhnya pun habis. Ayub tetap jaga kekudusan lidahnya. Tapi begitu teman-temannya datang, tuding-tuding dia, di situ mulai dia salah dengan bibirnya, nyalakan dirinya, nyalakan temannya, lalu nyalakan Tuhan. Pelajaran yang ketiga,
Teman dekat mempengaruhi iman. Teman dekat mempengaruhi iman. Saudara, hati-hati dalam pergaulan. Saya banyak menemukan anak-anak Tuhan yang semula berangkat dari keluarga baik-baik, punya pekerjaan baik, punya pelayanan baik, semuanya baik-baik, tapi begitu salah bergaul, hancur saudara, hancur. Saya makanya punya prinsip kalau mau sukses dipakai Tuhan, kita tidak hanya sekedar kerja keras, kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi harus jaga pergaulan. Di Alkitab pun banyak contoh anak-anak Tuhan yang sudah sukses, bagus, hancur gara-gara pergaulan. Yang pertama itu Salomo. Nanti bisa baca 1 Raja 11. Tuhan sudah larang jangan bergaul dengan wanita-wanita itu, apalagi menikahinya. Tapi Salomo sulit dikasih tahu, akhirnya dia bukan hanya bergaul, dia juga nikahi perempuan itu, dan 1 Raja 11 berkata dia murtad. Dia menyembah Dewi Asitoret. Kasus yang kedua siapa? Simpson. Bergaul dengan Delilah, akhirnya apa? Jadi gembel dia, mata dicungkil, rambut dipelontos, jadi jelek saudara. Yudas juga demikian, murid Tuhan, bergaul dengan orang Farisi ahli Taurat, akhirnya apa? Dia jual gurunya sendiri. 1 Korintus 15, mari buka. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayub punya kebiasaan baik, tidak pernah nyalakan Tuhan sebelum teman-temannya datang. Tapi begitu teman-temannya datang mempengaruhi dia, muncullah hal yang buruk, mulai nyalakan Tuhan. Makanya saudara, hati-hati dalam pergaulan, hati-hati. Ada orang berkata, Pak kalau gitu kita tidak usah bergaul lah ya, kita di rumah saja. Ya tidak mungkin saudara, karena kita ini dalam maksud sosial, kita harus bergaul adaptasi dengan orang lain. Hanya saja dalam pergaulan kita harus perhatikan, ada 3 level pergaulan. Yang pertama adalah sebatas kenal, yang kedua teman, yang ketiga sahabat karib. Nah, yang pertama, kalau sebatas kenal, saudara bebas bergaul, mau dengan mafia preman silakan. Karena hanya sebatas kenal, hanya sekedar jumpa say hello saudara. Itu hanya sebatas kenal, tidak ada hubungan dekat khusus, tidak ada. Yang kedua adalah teman. Nah kalau teman ini berarti kita tahu rumahnya, dia tahu rumah kita pernah berkunjung ke rumahnya, dia juga berkunjung ke rumah kita dan kita sudah kenal keluarganya. Ini sudah lebih dekat saudara, harus hati-hati. Lalu yang ketiga adalah sahabat karib. Kalau sahabat karib ini bukan cuma sekedar tahu rumah dan keluarganya, kita bisa cerita masalah pribadi kita ke dia. Bisa saja mungkin keluarga kita tidak tahu, tapi dia bisa tahu. Nah ini yang harus hati-hati. Perhatikanlah saudara, banyak orang jatuh ya kalau dalam pergaulan bukan pada level sebatas kenal, tidak, tapi sahabat karib. Itu yang buat kita bahaya. Hati-hati. Nah untuk menjadikan seseorang itu sahabat karib, saudara harus betul-betul perhatikan kriterianya. Saya temukan tidak ada 3 kriteria orang yang bisa dijadikan sahabat karib. Yang pertama adalah dewasa dalam berpikir. Dewasa dalam berpikir. Kita harus cari teman atau sahabat karib itu yang pola pikirnya itu dewasa. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita ngalami jalan buntu, lewat nasihatnya dia, kita bisa tercerahkan. Supaya nanti kalau satu saat kita mungkin emosian, pilihan kita cuma satu, tapi begitu kita dapatkan nasihatnya, ternyata pilihan itu banyak. Jadi kita gak gampang emosi saudara. Nah, itu orang yang dewasa berpikir, wawasannya itu luas. Terus ciri yang kedua, seorang yang bisa dijadikan sahabat karib adalah Amsal 20 ayat yang ke-19. Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19 dikatakan di sana, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Dari sini kita bisa dapatkan seorang sahabat karib adalah orang yang bisa jaga rahasia kita. Tidak asal ngomong sembarangan. Ya, itu yang kedua ciri orang yang bisa dijadikan sahabat karib. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Kalau kita punya sahabat karib takut akan Tuhan, tatkala dia dengar masalah kita, dia akan bawa masalah kita itu dalam doa. Dia akan berikan nasihat-nasihat supaya kita jangan keluar dari kekudusannya Tuhan. Nah itu bagus saudara. Jadikanlah orang seperti itu sahabat karib. Saya pernah saudara ya nangani satu kasus, saya nggak usah cerita semuanya, tapi yang jelas saya kasihan lihat seorang wanita ini, waktu itu karena konseling saya, dia dari perempuan baik-baik, keluarga baik-baik,
kerjanya baik-baik, semua baik-baik. Tapi akhirnya dia mengalami kecewa yang besar karena pergaulan. Kenal dengan seorang cowok di persekutuan doa, lalu diajak jalan-jalan, di minumannya dikasih pil, saudara. Dan dia diperawani di rumah si laki itu. Akhirnya dia nangis-nangis waktu konsul dengan saya. Saya bilang, makanya kau nggak bijak. Ya, harusnya tuh jangan pergi berdua dengan orang yang baru kau kenal. Sayang saudara ya, untuk hal yang lain dia bagus, bisa bagus memilih keputusan. Tapi untuk masalah teman, dia keliru. Ya itulah kehidupan saudara. Jadi hati-hati dalam masalah pergaulan karena teman bisa mempengaruhi iman. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, mari buka di dalam Ayub 42. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat yang ke-10, Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah panjang perdebatan antara Tuhan dengan Ayub, akhirnya Ayub mengaku bahwa dia yang salah. Dia katakan, selama ini aku kenal engkau dari kata orang, hari ini aku melihat engkau langsung. Aku cabut perkataanku Tuhan, aku mengaku bersalah, aku berdosa. Begitu Ayub merendah dan mengaku semua dosa-dosanya, dia cabut perkataan-perkataan yang pernah menuduhkan Tuhan yang salah itu. Akhirnya pada ayat yang ke-10, Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Pelajaran yang keempat, Ayub mengalami pemulihan dari pengakuan dosanya. Pengakuan dosa menghasilkan pemulihan. Saudara, menurut dunia ada 3 hal yang membuat orang bisa berubah menjadi lebih baik. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah harta, lalu yang ketiga adalah pendidikan. 3 ini diakui oleh dunia bisa membuat orang menjadi lebih baik. Contoh masalah cinta, saya yakin kita semua pernah jatuh cinta. Perhatikanlah, pada waktu kita jatuh cinta, kita tuh banyak berubah jadi lebih baik. Yang semula jarang mandi, akhirnya jadi sering-sering mandi. Yang rambutnya jarang keramas, akhirnya jadi keramas. Supaya apa? Menyenangkan orang yang kita cintai. Baju yang aut-autan jalan setrika, akhirnya setrika licin, saudara. Nah, cinta membuat orang menjadi lebih baik. Yang kedua, harta. Kalau harta udah pastilah, uang sedikit dengan uang yang lebih banyak, itu beda, saudara ya. Dengan uang kita bisa tampil lebih baik. Lalu yang ketiga adalah pendidikan. Dia diakui kalau orang sekolah makin tinggi, itu pikirannya itu makin tertata lebih bagus. Pola pikirnya makin bagus. Dan pola pikir makin bagus akan membuat hidupnya itu menjadi lebih baik. Nah, dari 3 ini, cinta, harta, dan pendidikan, kira-kira Ayub pegang yang mana? Sehingga akhirnya dia bisa dipulihkan lebih baik. Tidak ada. Dari sisi cinta, istrinya menyuruh dia untuk ngutuki Tuhan. Dari sisi harta, apakah dia dapat modal dari bank? Bagaimana dia mau pinjam uang dari bank? Semua sudah habis. Sementara pinjam uang kan ada yang dianggunkan. Dia nggak punya apa-apa lagi. Lalu yang ketiga, pendidikan. Apakah Alkitab berkata, maka berangkatlah Ayub ke Belanda ngambil S3? Tidak ada, saudara. Dan lagian juga saudara, dari sekolah mana yang mau menerima mahasiswa yang borok? Tidak bisa. Ayub dipulihkan bukan karena dapat cinta baru, Ayub dipulihkan bukan karena harta, Ayub dipulihkan bukan karena pendidikan. Ayub dipulihkan karena dia merendah dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang anggap enteng pengakuan dosa. Mereka cuma bilang, ya Pak saya sudah doa kok. Saudara, kalau kita ada dosa, sekalipun kita doa tapi tidak ada pemberesan dosa, engkau tidak akan pernah sembuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Coba lihat ayatnya dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat yang ke-16a. Sini kita akan belajar bahwa kuasa sorga akan turun memulihkan kita total kalau kita ada pemberesan dosa. Dulu pernah saya sampaikan bahwa dosa itu adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya penghalang itu kelihatan, saya yakin kita akan berpikir beribu kali untuk bikin dosa. Masalahnya itu tidak kelihatan. Yakobus 5 ayat 16a, perhatikan di sana. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Untuk mengalami pemulihan tidak hanya bisa dengan doa, tidak. Kalau ada dosa bereskan.
saling mengaku dosa, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini pelajaran yang keempat, bahwa pengakuan dosa menghasilkan pemulihan. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, mari buka kitab Ayub tadi, pasal 42, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat 7 sampai 10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Begitu Ayub pemberesan depan Tuhan, lalu dia merendah minta ampun pada Tuhan. Lihat, Tuhan berurusan langsung dengan 3 orang temannya Ayub yang bikin Ayub jatuh dalam dosa. Tuhan katakan kepada Elifas, Bildad, dan Sofar, persiapkan domba jantan korban bakaran dan minta doa kepada hamba-Ku Ayub. Karena doanya yang kudengar, supaya aku tidak lakukan aniaya terhadap engkau. Perhatikan pada ayat yang ke-8 itu. Itu kata Tuhan, supaya aku jangan lakukan aniaya terhadap engkau. Wow. Elifas, Bildad, dan Sofar langsung datang ketakutan minta doa kepada Ayub, dan akhirnya Tuhan mendengar doanya, mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Pelajaran yang kelima, jika kita kembali hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa membungkam para pendakwa dan bisa mendamaikannya. Lihat ya, 3 orang temannya ini yang dakwa Ayub terus. Akhirnya Ayub bersalah karena nyalahkan Tuhan akibat tuduhan Tuhan temannya itu. Dan akhirnya begitu Ayub minta ampun pada Tuhan, Tuhan berurusan dengan teman-temannya yang mendakwa Ayub itu. Bahkan didamaikannya. Jadi ini pelajaran yang kelima, hidup benar akan membungkam para pendakwa, bahkan bisa mendamaikannya. Buka Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7. Jadi saudara, kalau kau ngalami ada orang yang tidak mengenakkan hadir dalam hidupmu, ya gak usah khawatir. Yang penting tetap bersikap baik pada mereka. Kalau engkau ada salah depan Tuhan, minta ampun. Hidupmu yang benar akan membuat Tuhan membela engkau. Amsal 16 ayat 7 dikatakan di sana, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kalaulah ada musuh kita, tapi kalau kita benar di mata Tuhan, musuh itu bisa jadi teman baik, saudara. Bisa. Nah mungkin kita berkata, Pak, kalau ternyata nanti orang itu tidak mau baik ke kita, tetap berniat jahat, padahal kita sudah berbuat baik kepada mereka. Apa yang kita lakukan? Tenang aja saudara. Tetap hidup benar, maka nanti Tuhan akan berurusan keras dengan mereka. Ayat terakhir buka Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh berperan sebagai Bapa kita, yang menjaga kita. Asalkan kita hidup seturut firman-Nya. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22 dikatakan di sana, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Jadi saudara, mulai hari ini bersikaplah benar. Apapun yang kita hadapi, kalau kita benar, Tuhan akan berpihak pada kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penjelasan firman Tuhan lewat kisah Ayub ini. Biarlah 5 poin ini Tuhan kami bawa pulang. Kami harus sungguh-sungguh percaya pada Tuhan bahwa sekalipun kami hidup benar, kadang-kala Tuhan izinkan kami masuk dalam penderitaan supaya kami dilatih iman kami. Ajar kami untuk terus bersekutu dengan roh-Mu Tuhan. Karena alam roh itu mempengaruhi alam nyata. Dan ajar kami juga untuk menjaga pergaulan kami, karena ternyata kesuksesan tidak hanya sekedar berdoa dan bekerja keras. Kami harus jaga pergaulan baik-baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kalaupun kami ada kesalahan,
Ajar kami untuk merendah dan mengaku semua dosa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kalau kami hidup benar, kami tidak perlu takut intimidasi. Karena Tuhan akan bela orang yang benar. Terima kasih Bapak, meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas menyampaikan, tapi kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, yang akan meneruskannya, menyempurnakannya, memberkati kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.